legalisir buku induk murid nomor. Jadi pada hari ini pihak kepolisian daerah Jawa Barat memberikan jawaban. Tapi menurut saya inilah momen yang paling lucu dan aneh dalam persidangan ya. Kalau rekan-rekan ingat, putusan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon tahun 2017 itu ada 3 DPO ya. Nah, kemudian di tahun 2024 1 DPO saja yang mereka disebut nyata, bahkan ditangkap, yaitu klien kami. Yang 2 DPO-nya dihapus dengan alasan fiktif. Nah, hari ini kami digusur untuk memanggil lagi yang 2 DPO, kan aneh ya. Jadi kami diminta untuk mempercayai bahwa yang 2 DPO itu ternyata masih hidup ya. Itu makanya saya bilang ini yang teraneh dan terlucu ya. Itu dari saya. Dianggap fiktif ya? Ya, yang tadinya dianggap fiktif kan, terus kita hidupkan lagi. Mereka menganggap fiktif, terus mereka hidupkan lagi. Kita dibawa oleh mereka untuk mempercayai kan itu. Nah, jadi ini pikir saya ini ada jin korin dari mana lah. Ya, jadi Ada nih. Terang. saya jelaskan. Jadi yang dimaksud sekarang 2 DPO yang sudah gugur ya dimatikan oleh penyidik Polda Jawa Barat pada saat konversi pers, dihidupkan lagi itu karena dasar penangkapan Peggy Setiawan itu berdasarkan putusan pengadilan. Ya. Kemudian waktu yang banyak itu digunakan oleh penyidik membaca putusan pengadilan. Ya, betul. Nah, dalam dakwaannya mereka bersebelas, termasuk 3 DPO, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron, diulas lagi peran-perannya Dan dihidupkan. Nah, kalau penyidik saja menangkap Peggy Setiawan berdasarkan putusan pengadilan dan ada DPO-nya, maka yang dimaksud Pak Mukhtar, kami harus mempercayai, hakim harus mempercayai bahwa awal mula kejadian itu ya bersebelas itu, berarti tidak ada pilihan lain. Kalau nggak ditangkap itu 2 DPO-nya lagi, ya sudah berarti pembohong itu penyidik. Mantap. Itu, Mantap. ya. Nah, Mantap. kemudian dari sisi materi, tadi dijelaskan yang dimaksud oleh abang ini ya, itu banyak pokok perkara yang dibahas. Ya. Padahal dalam pembuktian, ya, dalam sidang pra peradilan ini cukup alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Dan tegas tadi dibacakan oleh salah satu dari tim penasihat hukum Ibu Emi, penyidik hari ini tidak mampu membuktikan alat bukti yang digunakan untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka. Clear itu tadi. Clear. Ada satu lagi. Pada saat tadi kan disampaikan oleh termohon bahwa mereka sudah memberitahukan ketika mau menangkap Peggy, mereka sudah beritahukan kepada keluarga dan itu tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Peggy sudah ditangkap dulu, setelah ditangkap jadikan tersangka baru mereka cari saksi-saksi dan cari alat bukti. Jadi yang disampaikan tadi bahwa kalau tadi termohon menyampaikan bahwa sudah pada saat mau melakukan penangkapan diberitahukan kepada keluarga Peggy Setiawan, itu bohong. Yang kami mau pastikan bahwa kejadian penangkapan terhadap Peggy Setiawan ini adalah unprocedural. Jadi gini ya, kami dan majelis hakim disuruh mempercayai putusan pengadilan. Di antaranya ciri-ciri DPO-nya itu adalah ya untuk Peggy alias Peron ya tinggal di Banjarwangunan. Harus tuh, karena memang dasarnya penyidik menangkap adalah DPO, ya DPO putusan pengadilan. Kok enak banget dia berubah alamat menangkapnya? Kan suruh mempercayai putusan pengadilan, DPO-nya tinggal di Banjarwangunan. Kenapa dia yang bergeser sendiri? DPO-nya yang ditangkap di Desa Kepongpongan, bukan di Banjarwangunan. Yang ngaco ini menurut saya. Ngaco. Ya. Di sisi lain suruh menghormati, suruh meyakini putusan pengadilan, karena dari situlah putusan pengadilan ditangkaplah DPO. Tapi di sisi lain dia bergeser. Ya, seolah-olah dia tidak mempercayai putusan pengadilan di mana DPO-nya alamatnya Banjarwangun. Dia pindah geser ke kecamatan Talun, diambillah DPO-nya Peggy Setiawan, alamatnya Desa Kepongpongan. Jauh beda kecamatan, apalagi desanya. Ngaco tidak? Ngaco itu. Ya, oke. Ya, kalau saya yang lucu-lucu aja lah ya. Nah, ini saya lucu-lucu aja. Dari Inavis ya, tadi termohon menyampaikan bahwa berdasarkan hasil dari Inavis Polda, begitu dicocokkan wajah Peggy itu 90% cocok dengan data Peggy yang ada di
di Dukcapil, lucu kan? Harusnya dicocokkan wajah Peggy dengan yang ada di CCTV. Itu kalau Peggy Setiawan 90% cocok dengan yang ada di CCTV, baru itu angkat jempol. Kalau Peggy Setiawan wajahnya dicocokkan dengan yang ada di Dukcapil, 100% sama. bukan 90 lagi. 1000% sama. Itu makanya saya bagian yang lucu-lucu aja lah. Pak Kapolda memiliki mengklaim punya 3 alat bukti katanya. Dia punya saksi itu, makanya dia nggak berani datangkan saksinya. Saksinya kan saksi Aib sama saksi siapa itu? Sudirman. Dan itu pasti kan saksi berbohong semua, saksi yang sudah diarahkan. Justru kita harapkan dia datang, kita mau serang dia. Kita mau tanya, di situ kita akan tahu siapa yang bohong, siapa yang benar. Oke, sip ya. Terima kasih ya. Oke, jadi kesimpulannya sih gini ya. Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014, bahwa untuk dapat menetapkan seseorang menjadi tersangka, selain memiliki 2 alat bukti, juga harus diperiksa Peggy Setiawan ini sebagai saksi terlebih dahulu. Nah, ini tidak dilakukan ya. Nah, jadi jawabannya juga tadi ya jelas ya, tidak dapat membuktikan pemeriksaan Peggy Setiawan sebagai saksi. Justru ya, pra peradilan Pak Budi Gunawan dulu, kenapa dikabulkan? Kenapa penetapan tersangkanya itu tidak sah? Karena, ingat nggak, waktu itu mepet mau jadi Kapolri, saya tersangka. Nah, dalilnya adalah Pak Budi Gunawan tidak pernah diperiksa sebagai saksi, langsung ditetapkan tersangka. Ini sama, persis. Makanya kami optimis, ya, gugatan atau pra peradilan kami dikabulkan. Kecuali, sekali lagi, hakimnya masuk angin, atau ada tekanan, atau ada intervensi dari atas, itu. Tapi kami percaya bahwa hakim pasti objektif dan hakim masih tegak lurus. Amin. Kami yakin bahwa hakim akan menegakkan keadilan, bukan mengadakan keadilan. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Saya merasa lebih fokus menangani Suroto, saksi kunci juga yang menemukan almarhumah Vina dan Eki pertama kali, yang juga mengaku dia melihat dan menyaksikan, diakui oleh pelaku bahwa ada balok di situ, di kebun kosong depan SMP 11 Cirebon. Kuasa hukum dari Yosi Ahdian yang pengacara keluarga almarhum Vina dan Eki 2016. Dan saya lebih nyaman sebagai seorang praktisi hukum, sehingga saya independen. Saya nggak bisa kalau saya menangani satu perkara dengan tim, terus ada tim itu yang merasa dirinya paling dominan. Nah, itu nggak bisa. Karena menurut saya masing-masing pengacara itu punya kualifikasi, dia punya strategi, tapi kita yang perlu dirapatkan itu adalah goalnya apa. Goalnya apa? Bukan berebut mau masuk media. Kalau berebut mau masuk media, itu menurut saya kalau sekarang telat itu. Masuk media pun kita sudah berapa tahun, tidak lebih dari situ. Saya hanya ingin katakan bahwa kalau saya diajak ke dalam tim, maka beri keleluasaan kepada saya untuk menyampaikan pikiran saya. Tapi kalau saya diarah-arahkan, diatur-atur, apalagi yang ngatur saya itu kualitasnya menurut saya di bawah saya, no way. No way, ya. Nggak mau saya. Kita jadi begini, Bapak, bertahun-tahun, Bapak, berdarah-darah. Razman ini berdarah-darah kalau dalam bahasa politiknya. Membangun seorang branding Razman itu nggak gampang, Bapak. Dibully, dia laporkan 12 orang bertahun-tahun. Aduh, nggak bisa. Dan kita memang kuliah sampai orang bilang saya ijazah palsu, gila nggak? Hari ini udah clear semua. Udah nggak ada masalah kalau perseteruan saya dengan Hotman. Itu perseteruan sesama laki-laki. Tapi kalau urusan lain ijazah palsu itu udah selesai, Bapak. Contoh ya, maaf ini. Waktu kasus Jessica, itu ada beberapa pengacara dari kantor Bang Otto. Ingat kan? Nah, coba ingat dulu. Di luar Bang Otto siapa pengacaranya? Begitu 1 tahun hampir. Masih ingat nggak? Ada, ingat nggak Anda? Di luar Bang Otto. Itu dia. Jadi masalah peliputan media dan daya ingat orang terhadap seorang lawyer itu bukan ketika dia beracara itu saja, tidak. Ada pemeliharaan tentang publik seorang figur atau pemeliharaan figur seorang publik. Saya balik-balik nih.
Apa maksud saya supaya komersial? Untuk memelihara nama, pekerjaan, rating seorang public figure. Nah, jadi misalnya orang sekarang, siapa itu Rasman? Konotasinya lawyer. Tapi kalau ditanya siapa tim Rasman tahun 2015 yang mendampingi Gubernur Sumut, orang udah lupa. Jadi branding itu dibangun bukan seketika begini, Bapak, bukan. Tak usahlah ngotot-ngototan mau masuk TV rame-rame. Nah, selesai ini Anda dilupakan kok itu. Anda jaga aja nama baik Anda, terus Anda jalan dengan klien-klien Anda. Anda harus punya branding sendiri, punya kapasitas sendiri, punya kemampuan sendiri yang mampu berwarna melebihi atau setidaknya berbeda dengan yang lain. Tapi substansinya masuk, show-nya masuk, kemudian Anda punya public speaking yang bagus, punya keberanian nyali yang bagus, maka Anda dan elaborasi kata-kata yang bagus, mumpuni, komprehensif, maka Anda akan dinilai sebagai seorang lawyer yang pantas dan the best. Halo Pak Polisi, kok makin hari makin aneh-aneh ini polisi ya. Polda Jabar ini lebih aneh lagi. Digugat pra-peradilan, Anda cukup buktikan Anda punya 2 alat bukti untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Kemudian Anda boleh tangkap dan boleh menahan kalau terpenuhi 2 alat bukti itu. Tapi ternyata dari uraian jawaban saudara kan justru Peggy lah tinggal di lingkungan yang negatif, yang suka minum-minum, mabok-mabok. Itu bukan bukti, Pak. Ngawur kok Bapak ini. Heran saya juga ini, kenapa polisi-polisi sekarang pada ngawur. Kata Direktur Kriminal Umum Polda Jabar, DPO itu bukan 3, itu fiktif. Yang DPO itu hanya 1, Peggy Setiawan. Tapi dalam sidang pra-peradilan, justru jawaban Polda Jabar menyebut DPO Dani dan DPO Andi. Lantas, ini yang mana yang mau dipercaya nih? Kalau saya percaya yang disebut di persidangan. Artinya Direktur Kriminal Umum Polda Jabar ini yang bohong nih.